Halo Sobat Hukum, di video kali ini kita akan mengulas tentang apa saja sih ciri PHK yang sah dan batal secara hukum ya. Jadi secara umum itu ada dua terminologi PHK yang dinyatakan sah atau tidak guys. Jadi jika salah satu ini tidak terpenuhi maka PHK itu bisa dianggap tidak sah. Nah apa aja itu kita akan lihat. Jadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak biasanya itu kan berujung pada PHK. Tapi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengamanatkan setiap perusahaan itu untuk sedapat mungkin menghindari pemutusan hubungan kerja guys atau PHK. Jadi ini menjadi amanat undang-undang. Nah, dari sebab inilah kemudian aturan pemerintah tentang mekanisme PHK karyawan itu lebih rumit sebenarnya ya kalau kita perhatikan ketimbang mekanisme untuk mempekerjakan karyawan. Jadi kebijakan PHK adalah hal yang harus dilakukan secara berhati-hati. Dalam tanda kutip tentu saja. Maka muncullah kemudian prinsip dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu yang mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan itu harus mempersulit pemutusan hubungan kerja. Jadi harus betul-betul berpihak kepada pekerja gitu, pada karyawan. Nah, PHK itu sendiri hanya bisa dilakukan dengan 15 alasan yang sah secara hukum tentu saja. Ini semua sudah disebutkan dalam PP nomor 35 tahun 2021. Dengan efisiensi, alasannya kemudian ada pilot, perusahaan tutup, atau force major yang lain ya, alasan-alasan yang memaksa yang lain. Nah, kalau misalnya PHK mudah dilakukan, maka para pengusaha akan sewenang-wenang tentu saja untuk melakukan PHK. So, jadi saat ini keleluasan untuk melakukan PHK ada pada pengusaha kan ketimbang pekerja tentu saja. Tapi pekerja bisa bisa aja sebenarnya mengajukan PHK yang sebutannya permohonan PHK gitu. Dengan beberapa alasan yang jika pekerja disuruh atau diperintah untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dia berhak menolak kan. Kemudian bisa mengajukan PHK. Nah, yang berhak melakukan pemutusan hubungan kerja sekali lagi adalah pengusaha selama karyawan sudah masuk masa pensiun dan tidak melanggar PP atau PKB dan alasan tertentu lainnya itu. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh, pekerja itu bisa mengajukan permohonan PHK guys dengan alasan sakit atau cuti tentu saja ya. Jadi pengadilan hubungan industrial itu bisa saja memutus hubungan kerja lewat mengadili gugatan pengusaha atau pekerja. Dan ini bisa berkekuatan hukum tetap. Nah, kita lihat ada beberapa terminologi terkait kasus pemutusan hubungan kerja ini. Yang pertama alasan PHK dan dokumen pembuktian PHK. Ini dua. Jadi pengusaha tidak bisa melakukan PHK sesuai kemauannya sendiri aja, sewenang-wenang gitu, semena-mena. Seluruhnya itu harus terukur dan pembuktiannya itu betul-betul bisa dibuktikan gitu. Kemudian jika si pengusaha tadi tidak mempunyai dokumen yang bisa membuktikan bahwa karyawan itu sudah melakukan pelanggaran misalnya, maka dalam hal ini tentu saja alasan PHK ini tidak sah guys. Jadi apabila syarat formil tidak terpenuhi maka PHK itu dianggap tidak sah. Kemudian yang kedua, syarat material juga harus terpenuhi yang meliputi pelanggaran apa yang sudah dilakukan si pekerja tadi. Nah, kedua syarat ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka PHK dianggap tidak sah, guys. Jadi, sekali lagi, syarat formil dan materialnya. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, PHK itu disebut sah jika terjadi dua kondisi. Yang pertama, adanya perjanjian bersama yang disepakati perusahaan dan pekerja. Kemudian yang kedua, adanya putusan pengadilan hubungan industrial atau PHI yang inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, dua syarat ini harus terpenuhi di Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial. Kemudian, kalau misalnya terjadi PHK, pengusaha wajib membayar kompensasi yang besarnya itu sudah sesuai dengan alasan PHK yang dijatuhkan tentu saja. Tidak lari dari itu gitu. Jadi kompensasi itu bisa aja berupa uang pesangon, kemudian uang penghargaan masa kerja, dan uang-uang lain, misalnya uang pisah,
sudah diatur gitu di dalam peraturan ketenagakerjaan atau undang-undang ketenagakerjaan. Itu guys, dua hal ya, yang harus dipenuhi. PHK itu sah atau tidaknya, bisa dibatalkan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat hukum semua. Terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa terus nanti di video-video berikutnya. Ciao. Terima kasih.